semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Semakin maju Indonesia naik peringkat di dunia. Jadi inilah nih gitu ya, kebangkitan Indonesia gitu, lagi dan lagi Indonesia terus maju ke hadapan untuk mencapai negara maju itu. Jadi semakin menaikkan peringkat gitu ya di dunia. Terbaik, satu kebangkitan yang luar biasa sekali. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Kemunduran banyak negara-negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Kita juga harus cepat bergerak. Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil tumbuh tinggi di tengah suramnya ekonomi global. Bahkan diperkirakan akan bisa menyalip ekonomi Amerika Serikat dan China. Dalam laporan Dana Moneter Internasional atau IMF yang dikutip CNBC Indonesia Rabu 27 Juli 2022, ekonomi Indonesia akan melesat 5,3% pada 2022. Meskipun sedikit lebih rendah dari perkiraan awal, namun masih lebih tinggi dari 2021 yang mencapai 3,7%. Jadi kalau kita lihat dari penerimaan negara drop 18, naik lagi sekarang ini, tahun lalu di atas 20%, tahun ini 2 bulan pertama penerimaan kita di atas 30%, Pak Siti. Apa rahasianya? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kondisi perekonomian Indonesia mampu tumbuh tinggi dipengaruhi oleh beberapa hal. Paling utama adalah pengendalian kasus COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir. Memang ada sedikit peningkatan karena adanya varian baru, namun sejauh ini bisa dikendalikan. Kemudian dari sektor eksternal, lonjakan harga komoditas internasional mendorong kenaikan ekspor yang signifikan hingga neraca perdagangan mencetak rekor surplus selama 26 bulan beruntun. Impor pun tumbuh, baik dari sisi bahan baku ataupun barang modal seiring dengan peningkatan produksi di tanah air. Transaksi berjalan triwulan 2 2022 diperkirakan mencatat surplus lebih tinggi dibandingkan dengan capaian surplus pada triwulan sebelumnya, terutama didukung oleh kenaikan surplus neraca perdagangan non-migas sejalan dengan masih tingginya harga komoditas global. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pada saat COVID-19 ini kan Indonesia diuntungkan. Ya. Kenapa diuntungkan? Bahwa kita mempunyai market yang besar, 267 juta. Kita juga masuk dalam kategori negara yang terus tumbuh. Perlu diketahui, dengan memegang presidensi G20 tahun 2022, Indonesia memiliki kesempatan yang besar untuk merancang dan melancarkan strategi yang disusun untuk memajukan negara, khususnya dalam bidang perekonomian. Sebuah kehormatan bagi bangsa Indonesia ketika terpilih sebagai penyelenggara presidensi G20 pada tahun 2022 ini. Apalagi dengan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam forum kerjasama multilateral yang juga beranggotakan negara-negara G7 atau negara maju, tentu ini membuat Indonesia memiliki poin plus di mata dunia internasional. Pandemi dan dampaknya pada perekonomian RI memang sudah sangatlah jelas terlihat bahkan di depan mata kepala kita sendiri. PHK merajalela akibat bisnis dan usaha banyak yang gulung tikar. Sebelumnya, akibat adanya pembatasan dan menurunnya mobilitas masyarakat, pergerakan ekonomi Indonesia bisa dikatakan melambat. Tapi hingga kini pemerintah juga tak diam untuk melakukan pemulihan ekonomi bagi yang terdampak pandemi. Justru semakin kesini pergerakan ekonomi Indonesia juga bisa dikatakan mulai membaik. Ekonomi Indonesia diyakini akan bangkit di tahun 2022 setelah melewati badai derita akibat diterjang pandemi virus COVID-19. Beberapa lembaga internasional memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi di tahun depan. Sebagaimana diketahui, dengan mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah presidensi G20 ini menjadi momentum yang tidak boleh disia-siakan oleh bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan belum tentu kita akan mendapatkan kesempatan ini dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Dan 25 tahun lagi pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia negara maju. Saling mendukung untuk pulih bersama dan tumbuh kuat secara berkelanjutan itulah yang menjadi tujuan pertemuan kerjasama multilateral dari 19 negara anggota dan Uni Eropa tersebut. Inilah yang akan menjadi momentum kebangkitan ekonomi Indonesia ke depannya pasca presidensi G20 mendatang.
Tentu bukan hanya tugas pemerintah saja ataupun tugas lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan agar hal ini dapat terwujud, tetapi juga tugas seluruh rakyat Indonesia agar pelaksanaan presidensi G20 di Bali mendatang juga dapat sukses dan lancar, sehingga pemulihan ekonomi dan berkelanjutan dimulai dari Indonesia untuk kemudian tersebar ke berbagai belahan dunia internasional. Oke. Oke guys, jadi tadi ya video pembahasannya ini. Jadi Indonesia terus melakukan lompatan-lompatan besar gitu ya menuju negara maju ya, walaupun sempat pandemi kan, semua negara memang terkesan gitu ya dengan pandemi yang berlaku gitu kan, tapi Indonesia tetap menunjukkan peningkatannya dari tahun ke tahun. Nampak dia punya peningkatannya tetap terus tumbuh kuat gitu kan, bahkan juga sampai naik peringkat gitu ya di dunia, menunjukkan bahwa memang Indonesia sekarang ini menunjukkan kebangkitannya gitu untuk menuju negara maju, mengejarlah gitu ya, terus mengejar sampailah menuju negara maju gitu. Jadi lompatan-lompatan besar telah pun mula dilakukan gitu ya oleh Indonesia, dan mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.